Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Miftahul Khaira, NIM saya 18133057, jurusan akuntansi, prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang untuk para Dewan Penguji yang telah sudi meluangkan waktunya pada hari ini agar dapat menguji saya. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak pembimbing saya, Bapak Al-Kadri Fitra, yang telah membimbing saya dalam pembuatan tugas akhir ini. Nah, selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penguji 1, Ibu Erli Mulyani, dan Ibu Penguji 2, Ibu Mia Angelina Setiawan, yang telah sudi menguji saya pada hari ini dan telah sudi meluangkan waktunya pada hari ini. Nah, selanjutnya adalah judul tugas akhir saya yaitu analisis rasio kemandirian dan ketergantungan keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang masalah. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama bahwa ini merupakan tabel pendapatan asli daerah dan tabel pendapatan transfer. Data-data ini saya peroleh dari website pribadi Badan Pemeriksaan Keuangan. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama bahwa pada setiap tahunnya kota-kota yang ada di Sumatera Barat mengalami peningkatan dan penurunan pada pendapatan asli daerah dan pendapatan transfernya. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan rasio kemandirian pada tahun 2016 sampai 2020. Nah, yang kedua yaitu bagaimana kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan rasio ketergantungan pada tahun 2016 sampai 2020. Karena dalam laporan keuangan pemerintah daerah, kita hanya bisa melihat kondisi keuangan suatu daerah atau suatu pemerintahan daerah yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah itu hanya menunjukkan jumlah data dalam bentuk rupiahnya saja yang mengalami peningkatan dan penurunan pada tiap tahunnya. Namun jika kita hanya melihat jumlah rupiah yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintahan, kita belum dapat mengukur atau kita belum dapat menggambarkan kinerja suatu daerah, apakah tingkat ketergantungan pemerintah daerahnya tinggi, apakah tingkat kemandirian daerahnya rendah. Nah, kita belum dapat menilai kinerja berdasarkan jumlah data dalam bentuk rupiah tersebut. Makanya kita perlu persentase perbandingan. Makanya perlu dilakukan analisis rasio ketergantungan dan rasio kemandirian untuk mengukur kinerja keuangan berdasarkan persentase perbandingannya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah pada kota di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2016 sampai 2020. Yang kedua yaitu untuk menganalisis tingkat ketergantungan keuangan daerah pada kota di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian saya yang pertama yaitu bagi penulis, yaitu untuk menemukan bukti empiris tentang kemandirian keuangan pemerintah daerah yang diteliti. Yang kedua yaitu untuk memenuhi syarat agar mendapatkan gelar ahli media akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu bagi pemerintah daerah, yaitu sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis ketergantungan dan kemandirian keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerahnya. Selanjutnya yaitu bagi pembaca, yaitu dapat memberikan masukan kepada pembaca dan dapat menjadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
Nah, selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Nah, bentuk penelitian saya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah suatu bentuk penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian saya yaitu di Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berada di Jalan Katib Sulaiman nomor 54 Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara. Nah, selanjutnya yaitu waktu penelitian. Saya melakukan penelitian ini pada November tahun 2021 sampai dengan Januari tahun 2022. Nah, selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Nah, yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian saya yaitu penelitian kuantitatif. Selanjutnya objek penelitian. Objek penelitiannya adalah rasio ketergantungan dan kemandirian keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat. Nah, selanjutnya yaitu sumber data penelitian. Sumber data saya yaitu data sekunder yang saya dapatkan dari website resminya Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu teknik analisis data yaitu deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Nah, baiklah selanjutnya adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Nah, Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan motor penggerak pengelola keuangan daerah. Selain itu, Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sumatera Barat juga merupakan instansi pemungut dan pengelola pendapatan daerah di Sumatera Barat. Nah, baiklah selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Baiklah, di sini bisa kita lihat bahwa ini merupakan tabel tingkat rasio kemandirian daerah. Ada yang pertama yaitu kemampuan keuangan, dan ada persentase kemandiriannya, kemudian ada pola hubungannya. Nah, pada persentase kemandirian 0 sampai 25% itu masuk ke kemampuan keuangan yang rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Kemudian pada persentase 25 sampai 50% itu masuk ke kemampuan keuangan rendah dengan pola hubungan konsultatif. Kemudian pada persentase 50 sampai 75% itu masuk ke rasio kemandirian masuk ke kemampuan keuangan sedang dengan pola hubungan partisipatif. Kemudian pada persentase 75 sampai 100% itu masuk ke kemampuan keuangan tinggi dengan pola hubungan delegif. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwa ini merupakan tabel perhitungan kemandirian pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2016 sampai 2020. Nah, di sini bisa kita lihat persentasenya. Yang pertama ada Kota Padang. Nah, Kota Padang ini pada tahun 2016 memperoleh persentase sebesar 25%. Pada tahun 2017 itu sebesar 36%. Pada tahun 2018 itu 31%, pada tahun 2019 itu 32%, pada tahun 2020 itu 32%, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 31,20%, dan itu masuk ke kriteria rendah atau masuk ke kemampuan keuangan daerah yang rendah. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ada Kota Bukit Tinggi. Nah, di Kota Bukit Tinggi ini pada tahun 2016 itu memperoleh persentase sebesar 12%, pada tahun 2017 itu 19%, pada tahun 2018 itu 18%, pada tahun 2019 itu 18%, pada tahun 2020 itu 14%, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 16,20%. Dan itu masuk ke kemampuan keuangan daerah yang rendah sekali. Maaf, saya salah menyebutkan bahwa tadi yang di Kota Padang itu rendah. Kemudian di Kota Bukit Tinggi itu rendah sekali. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Kota Padang Panjang, yang pada tahun 2016 itu memperoleh persentase sebesar 15%, pada tahun 2017 itu 18%, pada tahun 2018 itu 17%, pada tahun 2019 itu 16%, kemudian pada tahun 2020 itu 17%, dan masuk ke rata-rata, dan sehingga memperoleh rata-rata sebesar 16,60%, dan itu masuk ke kemampuan keuangan yang rendah sekali. Nah, selanjutnya yaitu Kota Pariaman. Pada tahun
itu memperoleh persentase sebesar 5%, pada tahun 2017 itu 6%, pada tahun 2018 itu 6%, pada tahun 2019 itu 6%, dan pada tahun 2020 itu 6%, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 5,80%, dan masuk ke kemampuan keuangan daerah yang rendah sekali. Selanjutnya yaitu pada Kota Payakumbuh. Pada tahun 2016 itu memperoleh persentase sebesar 14%, pada tahun 2017 itu 19%, pada tahun 2018 itu 16%, pada tahun 2019 itu 15%, pada tahun 2020 itu 20%, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 16,80%, dan itu masuk ke kemampuan keuangan daerah yang rendah sekali. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam ada Kota Solo. Nah, Kota Solo pada tahun 2016 itu memperoleh persentase sebesar 8%, pada tahun 2017 itu 8%, pada tahun 2018 itu 18%, pada tahun 2019 itu 7%, dan pada tahun 2020 itu 8%, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 7,80%, dan itu masuk ke kemampuan keuangan daerah yang rendah sekali. Nah, selanjutnya yaitu kota yang terakhir yaitu Kota Sawalunto. Pada tahun 2016 memperoleh persentase sebesar 10%, pada tahun 2017 12%, pada tahun 2018 itu 10%, pada tahun 2019 itu 10%, dan pada tahun 2020 itu 12%, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 10,80%, dan itu masuk ke kemampuan keuangan daerah yang rendah sekali. Nah, di sini kita lihat bahwa kota dengan persentase kemandirian yang sangat rendah itu ada pada tahun 2016 itu jatuh ke Kota Pariaman. Pada tahun 2017 itu juga masih Kota Pariaman, dan pada tahun 2018, 2019 sampai 2020 itu juga masih Kota Pariaman. Nah, selanjutnya kota dengan persentase kemandirian paling tinggi yaitu jatuh ke Kota Padang. Pada tahun 2016 sampai 2020, Kota Padang menjadi kota dengan perhitungan kemandirian pemerintah dengan persentase yang paling tinggi. Nah, di sini dari penjelasan di atas sehingga dapat kita peroleh rata-rata persentase perhitungan kemandirian daerah pada kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai 2020 itu ya pada tahun 2016 itu rata-ratanya sebesar 12,70%, kemudian pada tahun 2017 itu 16,80%, kemudian pada tahun 2018 itu sebesar 15,10%, dan pada tahun 2019 itu 14,80%, dan pada tahun 2020 itu 15,50%. Nah. Nah, selanjutnya adalah rasio ketergantungan. Nah, berikut ini adalah tabel untuk rasio ketergantungan. Ya, rasio kontribusi. Untuk persentase 0 sampai dengan 10 itu masuk ke kriteria sangat rendah. Nah, pada persentase 10 sampai 20% itu masuk ke kriteria rendah. Pada persentase 20 sampai 30% itu masuk ke kriteria sedang, dan pada persentase 30 sampai 40% itu masuk ke kriteria cukup, dan pada persentase 40 sampai 50% itu masuk ke kriteria tinggi. Nah, kemudian besar dari 50% atau 50 itu masuk ke kriteria sangat tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini merupakan tabel rasio ketergantungan daerah pada tahun 2016 sampai 2020. Nah, ada yang pertama yaitu Kota Padang. Kota Padang pada tahun 2016 memperoleh rasio ketergantungan sebesar 78%. Kemudian pada tahun 2017 itu 73%, pada tahun 2018 itu 73%, dan pada tahun 2019 itu 72%, pada tahun 2020 itu 72%, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 73,60%. Dan ini masuk ke kategori sangat tinggi.
Nah, selanjutnya yaitu Kota Bukit Tinggi. Pada tahun 2016 memperoleh persentase sebesar 89%, pada tahun 2017 itu 84%, kemudian pada tahun 2018 itu 83%, dan pada tahun 2019 itu 83%, pada tahun 2020 itu 85%, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 84,80%. Dan itu masuk ke kategori sangat tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang pada tahun 2016 itu memperoleh persentase sebesar 87%, pada tahun 2017 itu 85%, pada tahun 2018 itu 84%, pada tahun 2019 itu 85%, dan pada tahun 2020 itu 84%, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 85%, dan ini masuk ke kategori sangat tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada Kota Pariaman. Kota Pariaman pada tahun 2016 itu memperoleh persentase sebesar 95%, pada tahun 2017 itu 86%, pada tahun 2018 itu 93%, dan pada tahun 2019 itu 93%. Dan pada tahun 2020 itu 93% juga, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 92%, dan itu masuk ke kategori sangat tinggi. Nah, kota selanjutnya yaitu Kota Payakumbuh. Pada tahun 2016 itu memperoleh persentase sebesar 87%, kemudian pada tahun 2017 itu 84%, pada tahun 2018 itu 84%, pada tahun 2019 itu 84%, dan pada tahun 2020 itu 81%, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 84%, dan itu masuk ke kategori sangat tinggi. Nah, selanjutnya yaitu Kota Solo. Pada tahun 2016 itu memperoleh persentase sebesar 92%, pada tahun 2017 itu 91%, pada tahun 2018 itu 91%, pada tahun 2019 itu 91%, dan pada tahun 2020 itu 90%, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 91%, dan itu masuk ke kategori sangat tinggi. Nah, kota yang terakhir yaitu Kota Sawalunto. Pada tahun 2016 itu memperoleh persentase sebesar 90%, dan pada tahun 2017 89%, pada tahun 2018 itu 78%, pada tahun 2019 itu 90%, dan pada tahun 2020 itu 86%, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 86,60%, dan itu masuk ke kategori sangat tinggi. Nah, di sini ada yang namanya minimal, yaitu minimal ini adalah kota dengan rasio ketergantungan yang paling rendah. Nah, kota dengan rasio yang paling rendah itu jatuh ke Kota Padang. Nah, pada tahun 2016 itu 78%, pada tahun 2017 itu 73%, pada tahun 2018 itu 73%, pada tahun 2019 itu 72%, dan pada tahun 2020 itu 72%. Nah, yang kedua yaitu maksimal. Maksimal ini adalah kota dengan persentase rasio ketergantungan paling tinggi itu pada tahun 2016 itu jatuh ke Kota Pariaman, dan pada tahun 2017 itu jatuh ke Kota Solo, dan pada tahun 2018, 2019 sampai 2020 itu jatuh ke Kota Pariaman. Nah, di sini dari perhitungan ini, maaf. Nah, dari perhitungan ini sehingga dapat kita peroleh rata-rata rasio ketergantungan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 adalah sebesar 88,2%, pada tahun 2017 itu 84,5%, pada tahun 2018 itu 83,7%, pada tahun 2019 itu 85,4%, dan pada tahun 2020 itu 84,4%. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian saya adalah kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai 2020 berdasarkan rasio kemandirian secara rata-rata berada pada rasio 12,7% untuk tahun 2016, kemudian meningkat menjadi 16,8% untuk tahun 2017, kemudian mengalami penurunan menjadi 15,1% untuk tahun 2018, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 14,8%, dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 15,5%. Jadi secara rata-rata dari tahun 2016 sampai 2020, kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan dan penurunan, dan tingkat kemandirian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berada pada kategori rendah sekali, karena berada pada rasio 0
sampai 25%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Nah, yang kedua yaitu kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai 2020 berdasarkan rasio ketergantungan yaitu sebesar 88,2% untuk tahun 2016, kemudian 84,5% untuk tahun 2017, dan 83,7% untuk tahun 2018, 85,4% untuk tahun 2019, dan 84,4% untuk tahun 2020. Jadi secara rata-rata dari tahun 2016 sampai 2020 itu berada pada kategori sangat tinggi. Nah, selanjutnya yaitu saran. Saran yang pertama yaitu pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mampu lebih meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada, supaya target pendapatan dapat terrealisasi dengan baik sehingga tidak mengharapkan bantuan sumber dana dari eksternal yaitu pemerintah pusat. Yang kedua yaitu untuk peneliti selanjutnya, agar dapat memperpanjang periode penelitian dan dapat meneliti kota di kabupaten dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan pengukuran atau rasio lainnya yang menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.